Hai sahabat setia, kali ini nih kita tuh ada di program apa sih Teh Nadia? Kita lagi ada di program SKS. Nah, apa sih SKS itu? SKS itu seputar kampus Setialan. Tadi tuh ya, aku kan pas masuk ke Politeknik Setialan ini, tadi tuh aku ngeliat ada baliho gede banget. Kayak ada acara apa sih? Kayak ada acara besar gitu. Kira-kira ada apa sih? Kamu tahu nggak sih? Sekarang tuh sangat seru banget tahu. Jadi hari ini tuh kampus kita ini sedang ada mengadakan musyawarah besar pada ikatan alumni nih. Oh bener. Jadi kayak alumni dari Politeknik Setialan datang hari ini gitu. Semuanya berkumpul ya, orang-orang hebat. Betul. Yang lulusan Politeknik Setialan. Iya, nah kan tadi juga udah nih acara musyawarah besarnya. Nah kali ini kita akan nanya-nanya, kita akan bernostalgia dikit ngulik-ngulik dikit gitu betul, ya. Betul, dengan para alumni di Politeknik Setialan Bandung nih. Jadi kita akan nanya-nanya perihal waktu masa kuliahnya ya. Iya benar, kita nostalgia tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis, dan mungkin bagi teman-teman juga yang belum tahu apa sih ikatan alumni itu. Betul. Nah sekarang nih akan kita bongkar lah ya istilahnya. Bongkar. Mungkin mari kita sambut dan beri tepuk tangannya untuk guest star kita kali ini. Boleh? Baik Bapak, selamat siang. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelumnya terima kasih banyak ya, udah nyempetin di podcast SKS ini gitu. Mungkin biar kita ini saling mengenal ya. Betul. Mungkin dari Bapak Direktur boleh memperkenalkan diri satu-satu, mungkin ntar giliran ya. Baik, Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan sukses semuanya buat para mahasiswa dan alumni. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Afandi, saat ini yang diberikan amanah sebagai Direktur Politeknik Setialan Bandung. Mudah-mudahan agenda-agenda seluruh yang direncanakan ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saifuddin. Kebetulan saya alumni dari Poltek Setialan Angkatan 94. Dan hari ini alhamdulillah baru saja Iklum mengadakan MUBES, musyawarah besar yang baru saja dilaksanakan, dan saya terpilih mendapat amanah menjadi Ketua Iklum Poltek Setialan, yang tentunya saya akan melanjutkan amanah ini yang disampaikan oleh Ketua Iklum lama Pak Dadang. Ya, mudah-mudahan mohon doanya semua dan juga dukungan, dorongan semua. Mudah-mudahan Iklum Setialan ini bisa memberikan manfaat yang besar tentunya bagi alumni dan tentunya juga bagi adik-adik para mahasiswa yang sedang melanjutkan studi. Hatur nuhun. Terima kasih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan, nama Dadang Gantina. Kalau di lingkungan Setialan mungkin mantan Ketua Iklum periode 2019-2022. Saat ini alhamdulillah masih ada kegiatan sebagai Wakil Ketua PMI Kota Bandung bidang Diklat dan Sumber Daya Manusia. Itu mungkin cukup untuk perkenalan. Baik, terima kasih. Oke, mantap. Oke Pak, itu kebingungan saya dulu. Kalau ujian, tanya ini atau ini benar ini salah. Itu taktiknya ya Pak ya, kalau kayak gitu. Menarik sekali teman-teman. Itu gara-gara dosen yang galak. Waktu itu tahun 93 baru lulus kita. Karena belum ada HP, belum ada telepon ya. Nama saya Sahromi, 7 huruf. Ya, lahir hari Rabu. Tahun 1946. Baru 77 tahun.
Oke, terima kasih Bapak Pak. Sore itu. Tepuk tangan sekali lagi dong buat semuanya. Nah. Hebat-hebat banget ya, tadi kan kita udah ngedenger ya, ada yang sekarang jadi direktur utama, sekarang jadi banyak pokoknya, ternyata lulusan dari Politeknik Setialan ini orang-orang hebat banget ya. Betul. Nah kan Pak nih hari ini tuh kan ada Mubes Ikatan Alumni nih. Nah kan buat mahasiswa-mahasiswi sekarang nih banyak yang kurang tahu nih Pak. Apa sih Ikatan Alumni itu? Mungkin kenapa bisa dibentuk dan mungkin fungsinya itu apa sih Buat Pak? Mungkin buat kampus sendiri ataupun buat mahasiswa selanjutnya kayak apa sih Pak? Mungkin jadi ini kita sharing-sharing aja ya Pak buat teman-teman yang belum tahu nih Pak. Boleh mungkin siapa aja yang mau. Kan kalau berbicara ikatan itu kan ada film Ikatan Cinta ya. Nah, jadi film kan. Artinya bagaimana membangun satu kebersamaan, membantu, mendukung gitu kan dalam hal-hal positif. Jadi dengan Ikatan Alumni ini karena kan kalau Ikatan Cinta mah satu pasang ya. Nah, kalau Ikatan LAN ini adalah bagaimana begitu banyaknya lulusan-lulusan ini untuk kita satukan dalam satu wadah dalam rangka apa? Meningkatkan atau memperkuat persaudaraan. Ketika persaudaraan itu sudah kuat, maka kita bisa bersama-sama melakukan hal-hal positif. Hal positif ini antara lain adalah bagaimana kita sesama alumni untuk bisa saling memberikan manfaat yang besar, dan juga tentunya dari sana juga bagaimana kita bangun juga dengan adik-adik yang saat ini sedang berstudi di Poltek Setialan ini. Jadi ikatan ini yang tentunya ikatan yang membangun komitmen persaudaraan dan bisa memberikan yang terbaik, memberikan hal yang bermanfaat tentunya bagi para alumni, tentunya dalam rangka menggaungkan alma mater, sehingga betul-betul nanti para lulusan dari Poltek Setialan ini bisa memberikan manfaat besar terhadap bangsa, negara, dan juga tentunya masyarakat, dan bisa memberikan satu warna yang lain yang positif dan mungkin akan berbeda dengan lulusan-lulusan lain karena LAN mempunyai artinya satu karakter yang berbeda dan bisa membaca kondisi bangsa ini, dan setidaknya lulusan ini bisa ikut berperan dalam membangun bangsa dan negara. Ternyata Ikatan Alumni Politeknik Setialan Bandung ini kayak memberikan banyak manfaat banget. Betul. Bukan untuk hanya kepada alumninya Alumni aja, saja, tapi untuk mahasiswa yang sekarang masih berkuliah juga. Jadi mempunyai peran besar dan yang sangat penting ya bagi kita sekarang yang lagi sedang berstudi nih, sedang kuliah gitu kan. Seperti kayak mungkin dari Tridharma Perguruan Tinggi itu ya, salah satu poinnya itu mengabdi kepada masyarakat ya Pak ya. Nah mungkin jadi itulah teman-teman seputar apa sih Ikatan Alumni itu, untuk apa, dan mungkin aku pengen, saya pribadi pengen nanya nih kepada Bapak yang sebelumnya menjadi ketua nih, mungkin pengalaman Bapak nih sebagai ketua mungkin apa sih yang berkesan, dan mungkin hambatannya dulu tuh apa sih Pak sebagai ketua alumni? Pasti susah ya. Betul. Karena kan menggabungkan banyak orang gitu dari berbagai angkatan. Kalau dibilang dari hambatan orang mungkin sudah biasa kita bertemu silaturahmi dengan berbagai macam. Hambatan yang paling berat kami pengurus rasakan hambatan karena COVID. Tidak bisa melaksanakan apa-apa. Segala macam kan ada batasan-batasan. Kita ingin berkumpul dilarang. Kita ingin berkegiatan dilarang dan sebagainya. Jadi kepengurusan kami ini memang bukan 3/4, 4/5 mungkin. Jadi jangan 3/4 masih ada sisa 1/4, tapi ini 4/5 sudah habis oleh COVID masanya. Tetapi alhamdulillah meskipun secara langsung kami tidak bisa melaksanakan kegiatan yang dikelola oleh pengurus, tetapi kita selalu support seluruh kegiatan di kampus, baik yang diadakan oleh Pak Direktur beserta jajaran
dari Senat Mahasiswa, dari BEM, dan dari organ-organ lain yang ada di kampus selalu kita support. Jadi hambatan terberat kami adalah di persoalan waktu kemarin karena kondisinya kita sedang COVID. Tetapi insya Allah kepengurusan yang baru, suasana sudah normal, pasti akan bergerak dan sesuai dengan harapan tadi bahwa Ikatan Alumni ini menjadi rumah bersama yang bisa memberikan manfaat tidak saja kepada alumni tetapi juga kepada adik-adiknya yang masih kuliah yang satu hari nanti juga akan menjadi alumni gitu. Insya Allah ke depan keberadaan gaungnya alumni itu akan lebih terasa oleh kawan-kawan yang saat ini masih menempuh pendidikan STIA. Boleh dong tepuk tangan. Untuk selanjutnya nih, saya mau nanya kira-kira harapan dari bapak-bapak untuk Iklum Politeknik Setialan Bandung ke depannya tuh seperti apa? Mungkin untuk dari Bapak Pak Direktur Dirut, dulu ya. deh, boleh. Baik, terima kasih. Ini luar biasa ya. Tentu dari Politeknik Setialan Bandung tentunya pasti memiliki harapan terkait dengan terpilihnya kepengurusan Ketua Umum dari Ikatan Alumni Politeknik Setialan Bandung. Karena kita tahu bahwa Ikatan Alumni adalah bagian dari Politeknik, merupakan bagian dari sebuah sistem. Karena tentu agenda-agenda yang dilakukan oleh Ikatan Alumni nanti akan sangat juga berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Poltek dan oleh para mahasiswa. Tentunya dalam hal ini terkait dengan himpunan-himpunan mahasiswa yang berkolaborasi dengan Ikatan Alumni. Jadi saya kira harapan yang pertama adalah karena Ikatan Alumni Politeknik adalah isinya lintas generasi, karena dari generasi tahun 90-an ini memiliki potensi yang besar bagaimana nanti mampu memberikan sumbangsih dan berkontribusi bersama untuk memajukan Politeknik. Yang kedua, bahwa Ikatan Alumni ini pasti memiliki berbagai agenda, kegiatan dan juga program. Untuk itu tentunya agenda kegiatan dan program kita bisa berkolaborasi. Kita bisa membuat sebuah agenda aktivitas bersama-sama untuk memajukan Politeknik. Dan tentu ini menjadi salah satu kiprah nantinya agar Ikatan Alumni ini bisa terlihat baik di kancah lokal maupun di tingkat nasional. Saya kira banyak sekali agenda-agenda yang bisa nanti kita jalankan, dan tentunya yang terakhir adalah harapannya teruslah untuk berupaya berkontribusi memajukan Politeknik STIALAN Bandung di masa yang akan datang. Demikian. Mungkin nih Pak, kan tadi ya kita udah sharing-sharing seputar Ikatan Iklum, Alumni ya, nih. benar. Kan sekarang ini udah settingannya Pak kan di ruang kelas nih. Ruang kelas kuliah nih. Nah, mungkin kita akan ajak nostalgia sedikit nih ke masa golden memoriesnya dari bapak-bapak yang terhormat ini, oke? Ya, Biar mungkin kita nostalgia tipis-tipis iya, gitu, nginget kita masa juga- kuliahnya tuh gimana Iya sih kan? bapak-bapak ini. kan kita juga kepo nih zaman sekarang sama zaman bapak dulu tuh kayak gimana sih Pak Perbedaannya. Perbedaannya mungkin dari Bapak Direktur dulu deh, boleh pengalamannya yang paling berkesan itu waktu masa kuliah. Ya, kalau dari saya tentu pengalaman mengajar ya, karena saya kan bukan dari alumni Poltek ya. Tentu mengajar tentu memiliki sebuah perbedaan. Barangkali di generasi tahun 90-an dengan tahun 2000-an ini memiliki pola pengajaran yang berbeda. Kalau sekarang lebih penguatannya kepada digitalisasi, mahasiswa sekarang. Kalau dulu tentu kental atau erat kaitannya dengan bagaimana belajar membaca buku, belajar dengan berbagai macam referensi buku-buku yang memang menjadi pilihan bagi para pengajar untuk diberikan kepada para mahasiswa. Saya kira ada perbedaan dan tentu perbedaan itu tidak mengurangi tingkat pengetahuan yang diberikan. Saya kira itu dan akan sama, dan juga barangkali tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan-lulusan dulu dengan sekarang
tentu ya saya kira ya barangkali lebih baik yang dulu sekarang, tapi intinya adalah sama, artinya polanya diberikan sama tetapi dengan metode yang berbeda. Saya kira seperti itu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Mungkin buat Bapak yang baru dilantik nih. Baru terpilih. Jadi waktu tahun 94 saya di STI Alan ya. Justru saya banyak jadi vokalisnya Lan. Iya. Vokalis kampus Lan. Jadi ada acara di Lan Pusat, saya ditugaskan gitu kan untuk menghibur dan sebagainya. Dan saya memang lebih banyak di berkesenian. Jadi berkesenian dan memang juga kelihatannya saya penyanyi yang terdampar jadi Omar Bakri gitu. Karena sampai saat ini juga saya masih berkiprah. Kalau nanti adik-adik lihat di YouTube saya nyanyi, ada itu udah beberapa lagu yang saya album yang saya keluarkan Pak. Mungkin kalau adik-adik ini nggak ada yang nggak hafal sama Rita Effendi Pak. Kalau Bapak mungkin hafal ya Pak ya. Yang ini selamat jalan kekasih itu Rita Effendi. Saya duet sama Rita, ada di YouTube. Lalu juga saya duet kemarin baru aja sebulan yang lalu, kalau yang dengan Rita pop kreatif kan, yang baru lalu dengan Nining Meida Pak. Oh iya. Ya, sudah ada juga di sana. Dan nanti Desember saya harapkan adik-adik nonton nanti film Dilan 3 saya main juga di sana. Jadi memang saya ingat sama Prof Endang waktu itu, mungkin Prof Endang belum prof ya, waktu belum jadi profesor. Ini saya ditugaskan sama beliau, Pak Arif mewakili Setialan Bandung untuk pentas di pusat, di Setialan Pusat seperti itu. Jadi yang pasti kenangan buat saya adalah saya sempat menjadi vokalisnya Setialan, gitu aja. Makasih. Cukup banyak banget ada kenangannya. Wah, berarti Pak. Berarti Bapak ini terkenal banget nih di Setialannya menjadi vokalis. Kayaknya idola, dulu idola di sini mungkin Pak. Iya pasti itu, pasti bakal jadi vokalis kan, kayak Kang Ijai mungkin buat sekarang ya banyak yang tahu gitu. Buat Bapak ini nih, Bapak senior mungkin boleh Pak kisah cintanya tadi kan Pak bahas nyinggung yang cewek-cewek cantik nih Pak nih. Boleh mungkin Pak. Kisah cinta ini masa kuliah aja ya. Mungkin bisa jadi ilmu buat saya buat dekat. Iya, rebutan dengan beliau itu. Ada satu mah. Oh, satu Ya, Bu Endang yang pernah. Oh, Ya, Endang kan telepon lagi untuk tugas. Oh, tugas. Jadi modusnya tugas gitu Pak ya. Mungkin banyak yang menggunakannya cara-cara modus nelpon dan tugas kayak gitu ya, mungkin sampai sekarang juga. Oke, mungkin dari Bapak apakah mau Kenangan, iya kenangan. Ya, saya di LAN ini di S2-nya, kalau S1 di Unpad. S2-nya pada saat itu program yang eksekutif, jadi kami kuliah sore hari dari jam 5 sampai dengan jam 9 malam. Dan kenangan yang paling indah ini kalau menjelang maghrib, karena setelah itu sesinya makan bersama. Kemudian kalau tadi Pak Direktur lihat ruangan, saya suka teringat kawan-kawan dulu karena memang yang 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. kuliah pada saat itu kebanyakan para pegawai sudah lelah seharian. Pak Barkah kita hafal sekali. Jadi kalau di kampus tidur itu diperkenankan oleh dosen. Jadi tidak boleh ada satupun yang mengganggu kalau sedang kuliah ada yang tidur. Yang tidur dibiarkan tidur sampai selesai tidur. Jadi tidak dimarahi oleh dosen karena mungkin kita melakukan kuliah ini dengan sisa-sisa terakhir tenaga sore hari, tetapi alhamdulillah pengertian sekali dari para dosen dan kita juga bukan tidur seharian, jadi hanya beberapa menit misalnya. Tapi itulah kenangan terindah di LAN ini. Selain kawan-kawan yang sudah lelah, ada acara makan sore, sholat maghrib bersama, bahkan sholat isya juga kita bisa bersama. Nah itu yang meninggalkan kesan kenapa
ingin selalu kalau lewat di Cimandiri ini ingin selalu mampir gitu. Kadang-kadang hanya sekedar lihat ruangan juga sudah senang rasanya. Itu mungkin kenangan ke STI Alan. Wah, Keren banget. Tepuk tangan dulu dong. Wah, ini salah satu pengalaman yang luar biasa ya. Bener, nambah pengetahuan juga ya buat kita. Betul sekali. Jadi mungkin kita ucapkan selamatnya kepada Pak Bapak, Arif gitu. yang baru dilantik sebagai ketua Ikatan Alumni nih. Mungkin baru terpilih dan mungkin harapannya semoga tercapai dan mungkin mahasiswa dan mahasiswi dari kampus kita Poltek STI Alan Bandung bisa ikut berkontribusi ya. Benar. Dengan tujuan visi dan misi dari Ikatan Alumni. Oke, mungkin sekian dari acara podcast kali ini. Mungkin sebelumnya untuk penutup nih Pak, ntar kita berdua bilang Politeknik Sialan Bandung, ntar kita semua bilang salam setia, gitu ya Pak ya? Untuk penutup, oke Pak, salam setia. Politeknik Sialan Bandung, Nah, salam setia. Oke, siap? Kamera udah siap? Oke. Politeknik Sialan Bandung, salam setia.